Pernahkah kau membayangkan bahwa setiap doa yang keluar dari bibir manusia tidak lenyap begitu saja ke langit? Bahwa ada lautan lain, lebih dalam dari samudra dunia, yang menampung setiap bisikan hati, setiap air mata, setiap nama yang disebut dalam sunyi. Mereka tidak menguap, tidak hilang. Mereka menjadi gelombang di samudra tanpa dasar, bergetar di antara lapisan cahaya dan kegelapan. Di sanalah doa berubah menjadi arus kehidupan. Dan di sanalah rahasia alam semesta disimpan, di kedalaman yang tidak pernah bisa disentuh oleh tangan manusia. Di atas segala hamparan laut yang kita kenal, ada hamparan lain yang tidak diberi warna, tidak diberi tepi, dan tidak diberi nama oleh lidah manusia. Para malaikat menyebutnya Bahrul Sir, samudra rahasia, tempat gelombang doa berdiam seperti napas yang ditahan oleh semesta. Di sana, yang cair bukan hanya air, melainkan niat-niat yang meleleh dari hati, mengalir seperti sungai bening yang keluar dari luka dan syukur sekaligus. Bila seseorang menyebut nama Tuhan dalam kesunyian yang jujur, maka permukaannya bergetar halus, seperti bulu burung yang disentuh angin subuh. Getaran itu tidak menuju barat atau timur, melainkan ke atas, yang tidak bisa diukur, ke langit yang tidak bisa ditulisi peta. Dan setiap getar, betapapun kecil, tercatat sebagai jejak cahaya yang sanggup menuntun pejalan yang tertinggal. Namun samudra ini bukan panggung pertunjukan. Ia tidak menyukai keramaian kata tanpa inti, tidak ramah pada doa yang hanya ingin memantulkan wajah sendiri. Ia hening seperti rahim. Yang berbicara adalah intensi, bukan retorika. Di ambangnya berdiri para penjaga tak terlihat, seperti bayang yang tak berjarak dari tubuhnya sendiri, mendengarkan irama kalbu dengan telinga yang terbuat dari nur. Mereka tidak mengadili kata, melainkan menimbang beratnya keikhlasan. Karena itu, doa seorang pengemis yang menahan lapar bisa lebih deras arusnya daripada syair panjang seorang raja. Dan bila engkau bertanya di mana letak permulaan airnya, para penjaga hanya akan menunduk. Permulaannya adalah detik ketika engkau merasa benar-benar tidak memiliki apa-apa kecuali dia. Di kedalaman paling tenang, arus-arus halus saling bersilangan tanpa bertabrakan, seperti garis-garis takdir yang berlapis namun tak saling menghapus. Di sana ada cahaya yang tidak menyilaukan, hanya menghangatkan sampai tulang keyakinan. Awan-awan halus melintas, tetapi bukan uap. Itu adalah helaan napas para peziarah yang tersesat di gurun batin, lalu menemukan oase satu kalimat, Hasbiallah. Setiap helaan membentuk lingkaran kecil, dan lingkaran itu meluas, menyentuh lingkaran yang lain, mengajarkan bahwa tak ada doa yang benar-benar sendiri. Engkau mungkin berlutut di kamar gelap, tetapi gelombang yang engkau kirimkan telah menyentuh bahu orang asing di negeri jauh, menenangkan tangis yang tidak engkau kenal namanya. Terkadang, permukaannya tampak datar tanpa riak, membuat manusia menyangka doa mereka hilang di telan kosong. Padahal yang terjadi adalah penundaan yang penuh rahasia, serupa benih yang ditanam terlalu dalam hingga suaranya tak terdengar, namun akarnya bekerja gigih menembus gulita. Dalam penundaan itu, samudra mengajari bahasa paling dewasa dari seluruh bahasa, sabar. Sabar yang bukan pasrah buta, melainkan pasrah yang tajam, yang memotong belenggu cemas satu persatu. Maka orang-orang yang menunggu dengan hati yang tetap berzikir akan melihat perubahan pertama bukan di luar, melainkan di dalam, ketakutan melunak, kesombongan mengempis, dan rasa memiliki diganti rasa dititipi. Di ufuknya, ufuk yang bukan garis antara laut dan langit, melainkan batas antara makhluk dan rahmat, menggantung selembar tirai yang tidak koyak oleh waktu. Di balik tirai itu, para penulis takdir mencatat setiap getar menjadi huruf, setiap huruf menjadi kalimat, dan setiap kalimat menjadi musim yang tiba pada waktunya. Orang bijak tidak memaksa musim datang lebih cepat. Ia hanya menyiapkan lumbung syukur sebelum hujan pertama. Begitu pula peziarah doa, ia mengirim gelombangnya terus-menerus, bukan untuk menaklukkan Tuhan, tetapi untuk ditaklukkan oleh kehendak yang lebih luas dari segala samudra. Dan ketika ia akhirnya mengerti, ia tidak lagi bertanya, kapan dikabulkan? Melainkan berbisik, bagaimana aku bisa tetap jernih, agar arusku selalu menuju MU. Doa tidak pernah berhenti pada bibir yang mengucapkannya. Ia menjelma menjadi getaran yang menembus udara, menyelam ke dalam lapisan halus antara dunia dan langit. Di sana, doa mengambil bentuknya sendiri, kadang menyerupai aliran air jernih yang menari tanpa suara, kadang seperti pusaran yang berputar lambat di antara gugusan cahaya. Tidak ada dua doa yang sama, sebagaimana tidak ada dua hati yang bergetar dalam nada identik. Ketulusan membentuk warnanya, kejujuran menentukan kecepatannya,
dan kesabaran memberi arah pada alirannya. Bila niat seseorang jernih seperti cermin, arusnya bergerak ke atas dengan lembut, membawa harumnya pengharapan. Namun jika terikat pada ego, doa menjadi berat. Ia tak sanggup naik, hanya berputar di dasar dirinya sendiri. Para malaikat menyebut doa-doa itu sebagai gema niat, karena setiap niat memantulkan dirinya di ruang-ruang tak terlihat. Dalam gema itulah kehidupan semesta menata harmoni. Ada doa seorang ibu yang memohon keselamatan anaknya. Getarannya menembus lapisan dunia hingga menyentuh arus badai di samudra jauh, menenangkan ombak agar kapal anak itu selamat. Ada pula doa seorang fakir yang hanya berharap sebutir roti. Getarannya menjalar lembut, menyentuh hati seseorang yang tiba-tiba tergerak untuk berbagi tanpa tahu mengapa. Begitulah doa bekerja, bukan melalui keajaiban yang meledak, melainkan melalui keseimbangan yang sunyi. Namun tidak semua doa melaju dengan kecepatan yang sama. Ada yang langsung menemukan jalan ke langit, dan ada yang harus berputar di antara lapisan waktu. Doa yang cepat naik adalah doa yang telah menanggalkan beban keinginan pribadi. Ia tak meminta, hanya berserah. Sementara doa yang penuh keinginan kadang harus melewati ratusan badai penantian sebelum diterima, agar manusia belajar bahwa keinginan tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan. Maka arus doa bukan jalan lurus. Ia seperti sungai yang mencari celah di antara batu-batu takdir, mengukir jalannya sendiri dengan kesabaran air. Di samudra tanpa dasar itu, doa-doa yang tenggelam belum tentu ditolak. Sebagian memang dibiarkan mengendap, karena ada waktu yang belum matang, ada pelajaran yang belum selesai. Dalam diam, arus dari doa-doa itu terus bergerak perlahan di bawah permukaan, menumbuhkan benih keberanian atau kedewasaan di hati pemiliknya. Kadang baru bertahun-tahun kemudian, gelombang itu naik kembali, membawa jawaban yang tak lagi berupa keinginan terkabul, melainkan diri yang berubah. Karena sejatinya, setiap doa yang tak langsung dijawab sedang mengajari manusia untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Dan ketika akhirnya arus itu sampai ke puncak lapisan cahaya, ia tidak lagi disebut doa, ia menjadi izin. Izin untuk bergetar bersama kehendak Tuhan. Dalam momen itu, air dan cahaya bersatu. Antara langit dan bumi tidak ada jarak, hanya kesadaran yang mengalir. Maka jangan pernah takut jika doa tampak tersesat, sebab ia tidak hilang. Ia sedang belajar menemukan bentuk paling sejatinya, menjadi arus yang kembali ke sumbernya, menjadi gelombang yang tahu bahwa setiap perjalanan hanyalah cara lain untuk pulang. Di kedalaman samudra tanpa dasar itu, di mana waktu hanyalah riak yang tak meninggalkan garis, berdiam makhluk-makhluk yang diciptakan bukan dari tanah, bukan pula dari cahaya biasa. Mereka disebut oleh para sufi sebagai hamalat al-ma, para pembawa air kehidupan. Wujud mereka bukan tubuh, melainkan kesadaran murni yang berpendar seperti kristal di antara gelombang. Setiap kali doa manusia bergetar, merekalah yang menyambutnya, menata arah arusnya agar tidak saling bertubrukan. Karena di antara jutaan doa yang naik setiap detik, ada yang membawa cinta, ada yang membawa amarah, ada yang penuh keluhan. Semuanya menuntut keseimbangan agar samudra tidak pecah oleh gelora emosi manusia. Dan malaikat itu bekerja tanpa henti, menenun arus-arus niat menjadi harmoni, seperti orkestra tak terlihat yang menjaga dunia dari kekacauan batin. Mereka tidak mengenal tidur atau letih. Setiap sayap kesadarannya memancar ke seluruh arah, merasakan frekuensi doa yang paling halus sekalipun, bahkan yang belum terucap. Ada doa yang lahir hanya dari helaan napas, dari air mata yang tak sempat menetes, dari diam panjang seorang hamba yang tak mampu berkata-kata. Bagi mereka, keheningan juga berbicara. Maka tak ada doa yang benar-benar hilang. Semua tercatat, bahkan yang manusia lupakan setelah ia putus asa. Mereka tidak menilai siapa yang berdoa, hanya bagaimana getarannya memantul. Sebuah doa dari orang yang berdosa namun tulus bisa naik secepat kilat, sementara doa panjang yang lahir dari kesombongan hanya berputar di lingkaran dirinya sendiri. Terkadang, para malaikat penjaga itu saling berpapasan di simpang arus doa. Mereka bertukar kilatan cahaya, sebuah salam lembut, pertanda ada dua gelombang yang harus disatukan. Sebab ada doa yang sebenarnya bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari doa lain. Seorang ibu berdoa untuk anaknya, seorang guru berdoa untuk muridnya, seorang asing berdoa untuk dunia tanpa tahu namanya sendiri. Semua doa itu saling berkelindan dan akhirnya bertemu di tangan para malaikat. Di saat itulah samudra bergetar indah, memancarkan warna keemasan seperti fajar di bawah air, tanda bahwa harmoni baru telah lahir.
Mereka juga menjadi saksi bagi manusia yang berdoa bukan dengan kata, melainkan dengan tindakan. Ketika seseorang menolong tanpa pamrih, gelombang tindakannya mengalir ke samudra doa dan berpadu dengan arus niat suci. Maka doa tidak selalu bersujud di sajadah. Kadang ia berjalan di jalanan, bekerja di pasar, memeluk anak yatim, atau memaafkan musuh. Para malaikat mencatat semua itu dengan tinta yang tak bisa dilihat mata, tinta cahaya. Dari tinta itulah lahir garis-garis takdir yang baru, menghubungkan kebaikan satu jiwa dengan keselamatan jiwa lainnya. Dan di antara mereka, ada satu malaikat tertua, Rakib Al-Bahr, sang pengatur arus besar. Dialah yang memastikan bahwa tidak ada doa yang bertabrakan dengan hukum keseimbangan semesta. Dalam legenda gaib, disebutkan bahwa sekali saja ia menutup matanya, seluruh samudra akan berubah menjadi badai yang menenggelamkan dimensi-dimensi. Namun ia tak pernah tertidur, karena cahaya yang dijaganya bukan sekadar air, melainkan inti dari seluruh doa manusia sejak awal waktu. Di hadapannya, setiap gelombang hanyalah napas dari satu nafas yang lebih besar. Dan siapapun yang mampu mendengar dengung halus dari samudra itu di dalam dadanya, berarti telah disentuh oleh sayap-sayap para penjaga, dan sedang diajak kembali ke rumah asal segala doa. Tidak semua doa lahir dari cahaya. Sebagian lahir dari retakan, dari luka yang tak terlihat namun terus berdarah di dalam jiwa. Di samudra tanpa dasar itu, arus yang datang dari jiwa-jiwa semacam ini tampak berbeda. Warnanya lebih gelap, lebih berat, kadang berputar-putar seperti pusaran air yang kehilangan arah. Namun justru disitulah rahasia kasih ilahi bersembunyi. Para malaikat penjaga tahu, tidak ada gelombang yang sia-sia. Bahkan arus yang paling kelam pun memiliki tempatnya sendiri dalam keseimbangan semesta. Mereka tidak menolak air mata, sebab air mata adalah garam yang menjaga lautan tetap hidup. Maka ketika seseorang menangis dalam doa, samudra itu ikut bergetar lembut, seperti bumi yang mendengar nyanyian langit di musim sunyi. Luka, bagi alam yang abadi, bukan aib, melainkan pintu. Dari pintu itulah kesadaran manusia menetes perlahan ke dalam arus yang lebih dalam. Doa yang lahir dari kehilangan seringkali lebih jujur daripada doa yang lahir dari kemenangan. Karena di saat kehilangan, ego luluh, suara dunia padam, dan yang tersisa hanyalah bisikan paling murni, "Tolong aku." Maka air yang mengalir dari bibir yang bergetar itu turun ke samudra doa seperti tetesan mutiara hitam, berharga, meski tak bercahaya. Para malaikat menuntunnya perlahan agar tak tersesat dalam pusaran keputusasaan, dan menempatkannya di tempat di mana arus belas kasih Tuhan berputar paling tenang. Namun banyak manusia yang tak tahu bahwa setiap luka yang diterima di dunia adalah undangan untuk kembali. Mereka mengira penderitaan adalah hukuman, padahal itu panggilan untuk memperdalam arus cinta. Doa yang terlahir dari penderitaan tak selalu meminta akhir dari sakitnya, tetapi sering berubah menjadi kesediaan untuk memahami maknanya. Jika ini dari MU, maka ajarilah aku maknanya. Begitu bisikan yang terdengar lembut di antara gelombang. Dan doa seperti itu tidak naik cepat ke langit. Ia tenggelam dulu ke dasar samudra, disucikan oleh tekanan sunyi, hingga akhirnya naik kembali sebagai cahaya yang tak bisa padam. Ada pula jiwa-jiwa yang berdoa dengan putus asa, merasa tak ada lagi tempat di mana suaranya didengar. Mereka berteriak dalam batin, tapi tidak tahu bahwa teriakannya justru menggetarkan inti samudra. Karena yang menjerit bukan lagi mulut, melainkan roh yang haus akan pulang. Dan di saat itu, samudra tanpa dasar terbuka. Lapis demi lapis gelapnya memantulkan cahaya dari dalam, bukan dari atas. Di sanalah luka berubah menjadi jalan pulang. Doa yang lahir dari kehancuran justru memiliki daya tembus paling kuat, karena ia tak lagi membawa beban keinginan. Ia hanya membawa kerinduan untuk kembali dicintai. Maka di setiap malam yang kau tangisi dalam diam, ketahuilah, samudra itu tidak diam. Ia sedang memelukmu dengan gelombang lembut yang tak terlihat. Luka yang kau kira memisahkanmu dari Tuhan, justru sedang menuntunmu lebih dekat kepadanya. Setiap air mata yang jatuh adalah arus kecil yang bergabung dengan ombak besar kasih sayang di bawah langit. Dan suatu saat, ketika seluruh luka telah larut dan melebur dengan pasrah, engkau akan menyadari, doa-doa yang lahir dari derita tidak pernah gagal. Mereka hanya menunggu waktu ketika hatimu cukup luas untuk menerima jawabannya. Saat itu tiba, engkau tak lagi berdoa untuk sembuh. Engkau berdoa agar luka itu tetap ada, agar kau tidak pernah lupa jalan pulang ke samudra tanpa dasar. Di suatu titik di luar batas pemahaman manusia, ketika waktu berhenti menjadi garis dan berubah menjadi pusaran cahaya,
seluruh ciptaan ikut berdoa. Bukan dengan kata-kata, bukan pula dengan suara, melainkan dengan keberadaannya sendiri. Gunung-gunung berdoa melalui diamnya yang teguh. Laut berdoa lewat gelombang yang tak kenal lelah. Bahkan batu-batu kecil di dasar sungai memanjatkan tasbih dalam bentuk keteguhan. Dalam kitab semesta yang tak tertulis, setiap atom sedang bergetar memuji, setiap bintang sedang tunduk dalam orbitnya. Manusia hanya salah satu dari jutaan makhluk yang ikut dalam simfoni itu, namun seringkali ia merasa sebagai pusat, padahal ia hanyalah nada kecil dalam orkestra yang tak pernah berhenti. Ketika alam berdoa, samudra tanpa dasar menjadi cermin yang menampung semuanya. Getaran doa dari makhluk-makhluk tak berakal itu saling bertemu dan berpadu menjadi gelombang besar yang menenangkan lapisan-lapisan langit. Itulah saat bumi diselimuti keseimbangan. Hujan turun tepat pada waktunya, benih pecah di musimnya, angin berhembus lembut ke arah yang diperlukan. Alam tidak meminta surga, tidak menuntut ganjaran. Ia hanya mengulang satu kalimat yang tertanam dalam fitrahnya, kami tunduk kepada MU. Maka, saat manusia menolak untuk berdoa, semesta tetap melakukannya untuknya, menjaga dunia agar tidak runtuh oleh keangkuhan anak Adam yang sering lupa bahwa ia diciptakan untuk sujud. Ada malam-malam tertentu di mana batas antara dunia manusia dan doa alam menjadi tipis. Pada malam seperti itu, ombak terasa lebih hidup, langit seperti menunduk lebih dekat, dan udara membawa aroma yang tak bisa dijelaskan. Di momen-momen itu, mereka yang memiliki hati lembut dapat mendengar bisikan semesta, doa pepohonan yang memohon rahmat, doa sungai yang mengalir untuk memberi rezeki, doa burung-burung yang terbang mencari arah pulang. Dan ketika manusia ikut berzikir bersama ciptaan lainnya, seluruh samudra bergemuruh dalam kedamaian, seperti dada raksasa yang bernafas perlahan. Itulah ibadah terbesar semesta, harmoni. Namun, harmoni itu mudah retak. Ketika manusia mulai serakah, ketika ia memperlakukan bumi bukan sebagai tempat sujud, melainkan sebagai ladang kuasa, doa alam berubah nada. Ombak menjadi tinggi, tanah bergetar, angin membawa amarah. Itu bukan kutukan, melainkan tangisan, panggilan dari bumi kepada Tuhannya. Lihatlah, hamba MU melukai diriku, kata tanah dalam bahasa gempa. Mereka lupa bahwa aku juga berzikir, bisik pohon sebelum tumbang. Tapi meski luka-luka itu menyakitkan, semesta tetap berdoa. Ia tidak tahu dendam, yang ia tahu hanyalah kepatuhan. Ia berdoa agar manusia kembali sadar, agar samudra kembali tenang di dalam diri setiap jiwa yang tersesat. Dan pada puncak segala doa alam, ketika matahari tenggelam dalam langit ungu dan malam membuka tirai hitamnya, terdengar satu desah panjang yang tak berasal dari bumi. Itulah napas samudra tanpa dasar, helaan raksasa yang menyatukan doa seluruh makhluk menjadi satu gelombang cahaya. Gelombang itu naik ke langit seperti tiang tak terlihat, lalu pecah menjadi percikan bintang. Disitulah rahasia terbesar doa terbuka, bahwa alam semesta sendiri sedang berdoa agar manusia tak pernah berhenti berdoa. Karena jika manusia berhenti, salah satu nada akan hilang dari lagu penciptaan, dan harmoni abadi itu akan kehilangan keseimbangannya. Maka, selama bumi masih bernafas, semesta akan terus mengingatkan, engkau bukan penguasa samudra ini, engkau adalah bagian dari arusnya. Di suatu kedalaman yang tak lagi bisa dijangkau oleh bahasa, doa berhenti menjadi kata dan berubah menjadi keberadaan. Di titik itu, antara air dan cahaya tidak lagi ada batas. Setiap arus, setiap pusaran, setiap percikan kecil di samudra tanpa dasar menyadari hakikat dirinya, bahwa ia bukan air, bukan cahaya, melainkan gema dari sumber yang sama. Di sanalah doa mencapai puncak tertingginya, bukan pada dikabulkannya permintaan, melainkan pada lenyapnya jarak antara yang meminta dan yang dimintai. Doa tidak lagi mengalir keluar dari diri, sebab diri telah larut ke dalam arus besar yang selalu berputar menuju Tuhan. Dalam arus itu, manusia tidak lagi berkata, aku memohon, melainkan, aku adalah permohonan itu sendiri. Mereka yang mencapai titik ini sering tampak diam. Namun di balik diam itu, semesta sedang bergetar. Detak jantung mereka menjadi irama ombak, napas mereka menjadi tarikan pasang surut, dan pandangan mereka menembus lapisan yang tak bisa dijelaskan. Mereka telah menjadi bagian dari samudra tanpa dasar. Satu dengan doa, satu dengan cahaya, satu dengan kehendak. Tidak ada lagi keinginan pribadi. Tidak ada lagi pertanyaan, kapan, atau mengapa. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, bahwa segala yang terjadi, bahkan bisikan terkecil di hati,
sudah menjadi bagian dari doa yang lebih luas dari langit dan bumi. Namun, perjalanan menuju titik itu bukan tanpa bahaya. Banyak arus yang menyesatkan, banyak ombak yang menyamar sebagai cahaya padahal hanyalah pantulan keinginan sendiri. Mereka yang berenang tanpa panduan bisa terseret ke dalam pusaran kesombongan spiritual, merasa telah sampai, padahal baru melihat pantulan permukaan. Sebab samudra ini tidak bisa ditaklukkan oleh kecerdasan, hanya oleh penyerahan total. Mereka yang benar-benar sampai biasanya tidak tahu bahwa mereka telah sampai. Mereka hanya merasa ringan, seolah tubuh mereka telah menjadi air yang ditumpahkan ke dalam air. Tiada perbedaan, tiada batas antara diri dan lautan. Di titik terakhir gelombang, semua doa akhirnya bertemu. Doa para nabi, doa para pendosa, doa air mata dan doa tawa, semuanya menyatu menjadi satu getaran suci. Tak ada lagi tinggi dan rendah, tak ada lagi diterima atau ditolak. Semua menjadi satu kesaksian, bahwa segala sesuatu kembali kepadanya. Dan dari titik penyatuan itu, lahirlah kembali gelombang baru yang turun ke dunia, membawa rahmat dalam bentuk yang berbeda, seperti hujan yang turun dari langit tak terlihat, menumbuhkan kehidupan di tanah yang sebelumnya mati. Maka doa yang mencapai puncak tidak berhenti di sana. Ia berbalik arah, menjadi rahmat bagi yang lain. Lalu, pada akhirnya, samudra tanpa dasar berdiam lagi. Permukaannya tenang seperti kaca, tapi di dalamnya tersimpan gema tanpa akhir. Setiap manusia yang berdoa, entah sadar atau tidak, sedang mengulang gerakan abadi itu. Naik dan kembali, memohon dan menyerah, mencari dan ditemukan. Titik terakhir dari gelombang bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman baru, bahwa doa bukan cara untuk mengubah takdir, melainkan cara agar diri selaras dengan takdir itu sendiri. Dan ketika kesadaran itu tumbuh di dada, engkau akan tahu, samudra itu bukan di luar sana, melainkan di dalam dirimu, menunggu saat kau cukup hening untuk mendengarnya. Setiap doa yang kau ucapkan tidak pernah hilang. Ia hanya berlayar jauh, menunggu saat tepat untuk kembali padamu dalam bentuk lain. Kadang sebagai kedamaian, kadang sebagai pelajaran, kadang sebagai seseorang yang datang di waktu yang tepat. Teruslah berdoa, bukan karena Tuhan tak tahu isi hatimu, tetapi karena doa adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa kau tak pernah sendirian.